Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepala sekolah NI NW Peninggi ya? Peninggi. Okay. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang sudah berkesempatan hadir, kemudian ketua dari PKM Pak Rosyid dan beserta anggotanya. Alhamdulillah acara ini bisa dilaksanakan, di mana tujuan dari acara ini sosialisasi untuk penerapan metode audiolingual untuk siswa sekolah dasar. Untuk susunan acara, yang pertama sambutan dari kepala sekolah, yang kedua pemateri 1 Pak Rosyid yang nanti akan menyampaikan secara umum bagaimana tentang metode audiolingual ini. Kemudian pemateri kedua nanti dia akan menyampaikan penerapannya, pengaplikasiannya di dalam kelas. Kemudian pemateri 3 nanti Bu Fitra Ningsih itu akan membahas tentang evaluasinya, bagaimana penerapan ini berjalan, berhasil atau tidaknya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Abdul Halim Kiha. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf walaupun tadi langsung sambutan kepala sekolah, tapi kebiasaan dan tradisi kita di madrasah tidak nyaman rasanya kalau belum membaca sholawat. Oleh karenanya Ampura walaupun tidak masuk pada acara, karena ini sudah menjadi nikah dari kami, sambil kita berdoa dan mohon petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala serta kita menyampaikan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita mulai dulu acara ini, setelahnya nanti akan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad sayyidil anam wa sa'iril ikhwatil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang bisa menjadi Maulana bin Madaris wal Masajid Mu'assasah Nahdlatul Muhammad Zainuddin dan Bidal Mas'ud wa Rasulullah furu'ihi wa bi muhibbi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi al-ulama al-amilin wa al-arifin wa al-walidina wa al-masyaykhina wa al-nahdina wa al-nahdiyat wa jami'il muslimin wa al-muslimat wa al-mu'minin wa al-mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian untuk acara kita pada hari ini, semoga ia menjadi awal yang baik. Mudah-mudahan dalam kita melaksanakan KBM di madrasah kita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua anak-anak kita, santri-santri kita, siswa-siswi kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang akan berbakti, bermanfaat bagi madrasah, bagi agama dan bangsa. Dan kita juga yang hadir pada hari ini berharap selalu diberikan lindungan dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyatikum billahi wassallallahu alaihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita membaca shalatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin
وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البلاد بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan dengan sabda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa faridah ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmah ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yanshur wa fadha'id nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para dosen yang akan memberikan kita penerapan metode audio melalui pendampingan guru bahasa Inggris untuk mendukung kurikulum Merdeka, sekarang kurikulum berbasis cinta di madrasah wilayah Nyanggir ya, bersama timnya yang tidak mampu, yang tidak mengenal nama masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada tim untuk memberikan kami pembelajaran pada hari ini. Bapak Ibu Dewan Guru yang muliakan dan hormati, alhamdulillah pagi hari ini secara tidak langsung mungkin menjadi rezeki kita kedatangan dari Institut Pendidikan Nusantara Global ya IPNG untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang kita tujuannya adalah di NI kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selawat serta salam selalu dicurahkan kepada alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana karena biarlah kita dapat mengenal dan merasakan bagaimana rasa iman dan Islam, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang selamat dari dunia sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami ke sana, mohon maaf tadi sebelum yang penyambutan ada sebenarnya langsung sambutan, tapi yang sebagai alumni Ma'had yang mendengarkan hadis kullu amrin zibadi la yabda'u bi bismillah aw bilhamdalillah aw bisalawat bahwa akbar. Jadi segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah, hamdalah dan selawat itu akan mengurangi keberkahan. Oleh karenanya tadi yang ini sedikit waktu untuk itu dan sudah menjadi bagi kami sebelum acara dimulai kita mulai dengan selawat atau hamdalah dan basmalah. Dengan itu selanjutnya dia mengucapkan selamat datang di MI Penyedut, yang MI Penyedut ini adalah salah satu alumni yang akan memberikan kita pelajaran pada hari ini, yaitu Pak Ahmad Zubri Rashidi MPD, walaupun dulu dia menjadi murid, sekarang kita yang menjadi siswa. Inilah ilmu tidak memandang usia. Kadang-kadang kita sebagai guru bahkan nantinya tidak akan menjadi murid, karena bertumpu pada talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ini yang disebut dengan pembelajaran sepanjang hayat atau sepanjang hidup kita. Oleh karenanya apapun program yang akan meningkatkan kader kita tentu kita terima dengan baik. Apalagi ada oleh-olehnya seperti ini ya. Ada nanti akan diberikan oleh ini berupa proyektor. Alhamdulillah
Walaupun misalnya tidak ada juga, ini sebagai ilmu itu juga kita akan bersyukur. Kenapa? Karena kita selalu mensyukur ilmu, dan ilmu itu tidak akan pernah akan habis. Wa itu dengan ilmu illa qalila. Kalau misalnya ilmu Allah itu kita akan pelajari, lautan itu akan menjadi indah, semua pohon kayu akan menjadi bunga. Niscaya ilmu Allah tidak akan pernah habis, walaupun ditambah lagi beberapa lautan di dunia ini sebagai bintangnya dan pohonnya. Inilah luasan ilmu. Oleh karena itu pada hari ini ya terus terang saja kita bersyukur ada alumni kita yang akan memberikan kita pelajaran pada bidangnya itu masing-masing. Ya. Kaitannya dengan ini, Big Basman ya, yang Pak Abdul Mukti sudah mengarahkan pembelajaran kepada bangsa Inggris dalam perpanjangan pendidikan nasional 2025-2000 sampai 2045. Ini yang insya Allah pembelajaran bahasa Inggris ini untuk semua guru akan harus belajar bahasa Inggris, akan diterapkan nanti pada pelajaran 2027-2028 oleh Mendikbudristek ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini akan diterapkan. Oleh karenanya kita bersyukur, walaupun acaranya memang misalnya secara ini, tapi kita bersyukur. Ini akan menyongsong pembelajaran wajib tentunya. Katanya di keputusan peraturan Mendikbudristek itu nomor 13 tahun 2025, itu bahasa Inggris akan menjadi pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Jadi jangan takut ya, insya Allah kalau memang kita belajar, kita akan tidak sedikit pun untuk 100% bisa, cuma ada dasar-dasarnya itu yang kita akan laksanakan ya. Itu dulu sambutan dari kami. Oleh karenanya apapun yang akan dengan pelajaran yang akan meningkatkan kita, tentu kita akan menyambutnya dengan baik. Kita berhusnuzon kepada mereka, dan itu tugas kita akan menambah wawasan kita, karena walaupun bagaimanapun kita harus mendunia, dan bahasa dunia sekarang adalah bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan diberikan pelajaran wajib bagi siswa-siswi kita dari kelas 3 mungkin, kalau tidak salah di Pradoni di kelas 3, tapi apa salahnya kita dari kelas 1 untuk menjadi dasar mereka. Oleh karena siswa sebelum dia kita ajarkan, tentu guru yang akan lebih dulu belajar. Guru sebenarnya adalah yang lebih dulu belajar daripada siswa. Ada satu tingkat lebih dulu belajar daripada siswa. Nah, jadi kita terus takut, walaupun apapun bentuknya, walaupun namanya sekarang apa namanya kurikulum berbasis tingkat, tapi semua itu akan kita laksana kita pahami kalau kita tetap berhusnuzon atau tetap belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih kepada tim yang pada hari ini berkenan untuk memberikan pelajaran. Oleh karenanya pada waktunya nanti diharapkan kepada kita semua untuk mengikuti pendampingan atau pelajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun tanpa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang ilmu itu hanya lewat saja. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang barokah sehingga ini menjadi bekal kita untuk kehidupan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya Bapak Kepala Sekolah.
Untuk acara selanjutnya itu materi 1 tentang audiolingual, bagaimana apa itu audiolingual akan disampaikan oleh Bapak Rosid, kepada beliau persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga pada hari yang insyaallah mulia ini kita masih bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Kemudian salam serta salam kalau kita haturkan kehadiran junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jasa beliau lah kita dapat mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Sebelumnya terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan kami izin untuk melaksanakan yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Ya. Jadi di dosen itu ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Ya. Di Tridharma Perguruan Tinggi itu ada pengajaran, ada pengabdian, ada penelitian. Jadi salah satu kewajiban dosen ini adalah melaksanakan pengabdian ini. Dan kebetulan untuk pengabdian kali ini kami didanai oleh Kementerian Riset, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ya. Makanya hari ini ada teknologi yang akan kami serahkan. Ya. Alhamdulillah. Itu ya sekedar informasi terkait dengan sumber dana pengabdian ini. Selanjutnya, ya, awalnya kenapa pengabdian ini berjudul penerapan metode audiolingual method melalui pendampingan bahasa Inggris untuk kurikulum Merdeka Belajar. Ini jujur usulan proposal ini diajukan di tahun 2025 awal. Jadi waktu itu kurikulum Merdeka itu masih berlaku, makanya judulnya ini kurikulum Merdeka. Hanya saja kan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum Cinta yang terbaru sekarang ini hampir mirip ya, karena dari aturan pemerintah itu akan mengharuskan di tingkat SD itu untuk pembelajaran bahasa Inggris. Makanya kemarin tidak punya inisiatif untuk, karena banyak guru kelas itu tidak paham tentang bahasa Inggris, kemudian dipaksa untuk mengajarkan bahasa Inggris, jadinya akan menjadi masalah gitu ya. Jadi di sini kami mengenalkan sebuah metode ya, namanya metode audiolingual method ya. Singkatannya ALM, bukan almarhum, tapi ALM. Ya, sekilas ya, audiolingual method ini, mohon maaf, PPT-nya pakai bahasa Inggris. The audiolingual method is method for foreign language teaching, which emphasize the teaching of listening and speaking before reading and writing. Ya, ini maksudnya ini audiolingual method ini adalah metode yang dikhususkan untuk menekankan pada speaking sama listening. Ya, jadi awal dari percakapan atau komunikasi itu adalah di speaking sama listening, antara orang yang berbicara dengan orang yang mendengarkan. Jadinya dua-duanya akan nyambung nantinya. Jadi di audiolingual method ini ya, kita dituntut untuk mengajarkan siswa bagaimana cara speaking yang baik atau cara memahami konteks yang diucapkan oleh seseorang dalam bahasa Inggris. Nah, lanjut, this method is combined between behavior psychology and linguistic. Ya, jadi metode ini adalah kombinasi antara kebiasaan dengan teori bahasa. Jadi seperti ini loh. Kita dulu diajarkan ketika SMA, ya.
ketika di SMA pertanyaannya how are you, pasti jawabannya I'm fine, thank you. Ya, I'm fine, thank you. Karena di Indonesia ini textbook bahasa Inggrisnya itu textbook. Jadi apa yang diajarkan itu akan dijawab dengan apa yang ada di buku. Ya, jadi itu adalah teori behaviorism, ya. Jadi kebiasaan. Jadinya ketika orang bertanya how are you, I'm fine, thank you, I'm fine, thank you. Ketika ada yang sakit, kadang-kadang nggak tahu artinya I'm fine, thank you. Jawab aja, I'm fine. Jadi itu ya. Jadi teori behaviorism ini adalah di mana orang sudah berbahasa itu sudah tidak berpikir. Jadi sudah tertanam dalam otak. Ketika pertanyaannya seperti ini, kemudian harus jawab seperti ini. Itu adalah teori behaviorism. Nah, jadi itu yang ditekankan di sini. Jadi setiap orang itu siswa itu diajarkan bagaimana siswa bisa menjawab pertanyaan dari seseorang menggunakan bahasa Inggris walaupun jawabannya cuma satu, ya. Saya teringat dosen saya dulu pernah nanya ke kami, dia bilang how are you, jawabannya I'm still alive, saya masih hidup. Jadi dia bilang seperti ini, kalau bagi orang yang tidak paham bahasa Inggris itu pasti akan merasa diolok, ya, karena apa kabar, saya masih hidup, masih berobok, ya. Masih berobok. Tapi memang itu satu dari 1000 cara untuk menjawab how are you itu, ya, apa kabar, bisa I'm good, terus I'm in good condition, I'm okay, I'm well, ya. Like you see. Ya, itu ya. Jadi teori ini lebih kepada behaviorism, ya, kebiasaan, ya. Terus it's also called Army method. Jadi ini dipaksa, ya. Army method itu metode apa? Tentara. Jadi harus ketika jawab pertanyaannya A harus jawab B. Nah, ini awal-awal, ya. Bagi siswa ini nggak apa-apa, ya. Karena dulu saya juga belajar bahasa Inggris itu melalui audiolingual method ini, ya. Jadi dulu kami disuruh menghafalkan percakapan, tapi dari percakapan itu kita bisa inovasi. Misalkan pertanyaannya can I borrow your pen? Ketika itu yang di percakapan can I borrow your pen? Tapi masa pulpen aja kita pinjam, kan? Kita inovasi ke buku, kita inovasi ke apalah bahasanya, sehingga nantinya itu akan terbentuk kebiasaan dalam pengucapan bahasa. Terus, ya, tujuan dari metode ini ada 2 jenis tujuan, ada yang short range, ada yang long range. Biasanya untuk tujuan jangka pendeknya itu lebih pada pemahaman dan pengucapan supaya siswa itu lebih akurat dalam pronunciation-nya, mengucapkan kalimatnya. Jadi guru contohkan, nanti diikuti oleh siswanya langsung, ya. Kemudian untuk long range-nya ini biasanya tujuan dari audiolingual method ini supaya siswa ini sudah tidak berpikir lagi. Maksudnya ketika pertanyaannya ini otomatis dia akan jawab secara langsung, ya, seperti itu. Jadi tertanam dalam otaknya sudah ketika pertanyaannya ini akan dijawab seperti ini, ya. Background ya, latar belakang audiolingual method ini diperkenalkan dulu di Amerika pertama, ya, Perang Dunia, kemudian masuk di Indonesia itu tahun 1960, ya. Dan kampus yang pertama kali menerapkan ini itu adalah UM Malang, ya. Makanya di UM Malang itu mereka dosennya rata-rata alumni audiolingual method asalnya, ya. Next, Pak Wahyu. Ya.
Untuk pendekatannya ada dua jenis, ada teori of language, ada teori of language learning. Ya, ada dua pendekatan. Yang pertama itu teori bahasa dan teori pengajaran bahasa. Ya, teori bahasa itu apa? Jadi teori bahasa itu adalah teori yang menjelaskan atau memahami secara langsung intisari dari bahasa itu. Nah, jadinya entah itu secara strukturnya, fonologinya, dan apa yang ada dalam bahasa itu. Kalau teori of language learning ini lebih umum lagi karena mencakup metode cara mengajarkannya, media yang bisa masuk di metode ini seperti apa, seperti itu ya. Untuk karakteristiknya, ya, based on principle of behavior psychology, ya, seperti yang saya katakan tadi, karakteristik metode ini lebih pada pembiasaan, karena ketika kita ajarkan orang untuk misal percakapan, karena biasanya metode ini diterapkan dalam bentuk percakapan, ya, percakapan, suruh siswa belajar, kemudian mereka secara tidak langsung akan tertanam pada otaknya bahwa oh ini maknanya ini cara pengucapannya ini, ya. Kemudian spoken form is written form later, ya. Jadi spoken form first, written form later ini maksudnya itu adalah dia sampaikan dulu tentang menulis, intinya berbicara dulu. Karena ketika banyak orang yang jago bahasa Inggris tapi tidak bisa nulis, karena dia belajar melalui audio method. Mereka cuma dengar, ucapkan. Dia paham artinya, tapi ketika dia disuruh tulis, kadang-kadang berbeda saja, pakai A bukan U, ya. Jadi seperti itu, ya. Tapi tujuan dari metode ini kan lebih pada speakingnya, ya, speaking sama listening. Kemudian grammar is touched inductively short drill, ya. Jadi grammar itu diajarkan secara tidak langsung. Jadi kita tidak ajarkan grammar ini, subjek ini, predikat ini, objek enggak. Kita ajarkan saja percakapan. Secara tidak langsung ketika misalkan ada I am a teacher, I am a student. Tapi ada kata-kata yang I am is a student, I am is a student. Aneh sekali rasanya. Walaupun dia tidak tahu bahwa itu, dia tahu bahwa itu salah, tapi tidak tahu salahnya di mana. Tapi secara inductively grammarnya sudah terbentuk, ya. Jadi grammar pengajaran induktif itu tidak diajarkan secara langsung, tapi dia bertahap masuk ke otaknya tanpa diajarkan. Kemudian menggunakan drill itu pengulangan. Jadinya how are you, good morning, kita ajarkan ucapan-ucapan yang simpel saja dulu. Good morning, good afternoon, good evening. Hal-hal yang seperti itu. Karakteristik yang untuk metode ini juga vocabulary is limited and learned in context. Jadi biasanya metode ini diterapkan dalam konteks apa ya, sudah terjadwal, punya tema sendiri. Ketika temanya tentang meminjam, tadi tentu dia tidak akan jauh pokoknya tentang meminjam barang, ya. Atau tentang misalkan tentang daily activity, keseharian, dia tidak akan jauh tentang kegiatannya, ya. Kemudian purpose language is medium of instruction, ya. Biasanya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan metode ini adalah bahasa Inggris, ya, bahasa targetnya. Jadi secara tidak langsung misalkan kita suruh ambil siswa kartu yang merah misalnya, atau can you then for me the red card, tapi ketika dia ambil kuning misalkan the red card, kita ulang lagi, berarti dia tahu dirinya salah walaupun kita tidak bilang kamu salah, tapi kita tekankan lagi red card, ya. Jadi siswanya juga akan berpikir bahwa ternyata ini salah, berarti yang lain begitu, ya. New material is present
fit in dialog form. Ya, seperti yang saya katakan tadi, biasanya metode ini diterapkan dalam bentuk percakapan. Teacher dominated method. Ya, biasanya ini metode ini dominasi oleh guru, kemudian dari guru saya dulu contohnya. Dari guru baru disuruh siswa mengulang, ikuti saya, kemudian jadi guru juga harus siap dengan pronunciation yang bagus gitu ya, jangan salah nanti siswanya ikut salah ya. 1, 2, 3 misalkan seperti itu ya. Kemudian correct pronunciation and grammar emphasize ya, jadi lebih pada penekanan pada pronunciation, grammar ya, dan grammar. Walaupun grammar tidak diajarkan secara langsung ya, tapi secara ketika diajarkan ini secara langsung akan menarik pronunciation dan grammar juga dalam pembelajaran ya. Kemudian successfully respond are immediately reinforced ya. Jadi biasanya kesuksesan dari metode ini ketika siswa itu bisa menjawab secara langsung ya. Ketika ditanya how are you, fine thank you, secara directly ya, jadi itu bisa dikatakan sebagai successful dalam pembelajaran ALM ya. Advantage ya, keuntungan dari metode ini biasanya all student act in the classroom, biasanya semua siswa aktif. Kemudian the state possible more interesting and lively ya, jadi pembelajaran itu kayak hidup ya, jadinya tidak yang ketika ada pertanyaan terus diam gitu ya. Jadinya siswa itu biasanya ketika kita suruh ulang dia akan mengikuti ya. Kemudian speaking and listening skill are better developed ya. Jadi di sini mengasah kemampuan speaking dan listening siswa. Disadvantage-nya ya, ini kekurangannya karena grammarnya tidak diajarkan secara langsung ya. Ini jadinya bumerang juga bagi guru ya, karena grammarnya tidak diajarkan, jadinya ketika ditanya mana subjek, mana objek, mana noun, verbnya mereka tidak bakalan tahu ya. Tapi secara komunikasi mereka menang ya. The student were not able to transfer skill to real communication. Nah, ini yang kadang-kadang biasanya terjadi ya. Ketika di kelas kita bahas tentang misalnya meminjam barang, tapi nanti di luar kita tidak ada kita pinjam. Sebenarnya lain tema ya. Yang ada di kelas dengan yang terjadi di lapangan biasanya berbeda. Nah, itu yang biasanya ketika pertanyaannya berbeda, misalnya yang biasanya ditanyakan how are you, kemudian ditanya how's life, padahal maknanya sama, mereka bakalan bingung ya, karena itu berbeda dengan apa yang mereka pelajari di dalam kelas. Kemudian many students for boring and unsatisfied ya, jadi banyak yang kadang-kadang kita bisa ulang aja sama Pak Guru, tapi memang itu apa namanya resiko ya, resiko dari metode yang memang dilakukan secara berulang-ulang. Learner rules ya, jadi siswa berperan sebagai apa, guru berperan sebagai apa. Jadi siswanya berperan di sini itu adalah mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru biasanya di sini ya. Jadi dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Misal ikuti saya, ini ya, seperti itu. Kemudian teacher role-nya central and active, biasanya lebih ke guru sebagai garda terdepan di sini. Dia yang mengajarkan pertama, jadinya guru hati-hati juga. Kalau salah pengucapan juga bakalan salah untuk siswa. Ya, jadi sesungguhnya ya. Kemudian monitors and correct the learner's performance ya. Juga
fungsi guru juga cuma memonitor dan mengoreksi apa kemampuan siswanya. Oke, next. Ya, present to use. Ya. Jadi penggunaan metode ini seperti apa ya? It's so sometimes used in ESL ya. Jadi biasanya metode ini digunakan untuk pembelajaran second language untuk apa ya, bahasa asing untuk siswa ya. Jadi ini paling cocok digunakan untuk anak TK atau anak SD ya, karena mereka belum bisa berpikir oh kenapa harus begini, kenapa harus begini ya. Yang jelas dikasih tahu begitu sama gurunya ya itu saja. Ya, next Pak ya, sudah habis. Oke, thank you. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Rosyid atas pemaparannya. Tadi beliau sudah memaparkan tentang secara umum apa itu metode audio remote. Oke, untuk selanjutnya kita kalau yang sudah dilaksanakan. Jadi untuk acara selanjutnya itu bagaimana sih penerapannya di kelas audio lingual tersebut di sekolah dasar. Terus Pak. Oke, yang pertama untuk persiapan untuk gurunya, ya. Jadi guru ini harus mempersiapkan dari segi tema apa yang akan disampaikan ke siswanya. Contohnya misalkan tentang introduction, misalkan what is your name, kemudian my name is, atau tentang sapaan, good morning, dan lain sebagainya. Jadi nanti guru menyiapkan tema apa yang akan disampaikan ke siswanya agar lebih terarah. Oke, kemudian menyiapkan alat bantu visual, bisa pakai speaker, bisa pakai layar, nah bisa pakai gambar juga nanti. Misalkan guru misalkan gambar hewan, gambar yang menarik lah untuk siswa. Biasanya kan kalau siswa SD suka yang menarik dan berwarna-warni seperti itu agar siswanya tidak cepat bosan. Kemudian menyiapkan dialog pendek. Nah, jangan cepat langsung yang panjang, tapi cukup dialog pendek-pendek saja. Misalkan tentang demonstrative pronouns, yaitu this is book, this is pen, dan lain sebagainya. Jangan langsung yang panjang, mulai dari yang singkat-singkat dulu. Good morning, selamat pagi, dan sebagainya. Kemudian mengatur posisi tempat duduk. Nah, ini cukup penting juga karena nanti kan ada interaksi antara siswa dengan gurunya. Ada perintah bagaimana guru memerintahkan siswa untuk mengulang apa yang diucapkan oleh gurunya nanti. Maka posisi tempat duduk agar lebih mempermudah guru itu cukup penting juga. Bisa berpasangan atau melingkar nanti. Oke, lanjut Pak. Oke. Yang kedua, listening stage, tahap mendengarkan. Pertama, siswa itu disuruh mendengarkan saja dulu, mendengarkan secara berulang-ulang apa yang akan disampaikan oleh gurunya. Oke, pada tahap ini siswa diperkenalkan dengan model ucapan yang tepat sebagaimana dari metode audio lingual. Diperdengarkan bahasa Inggrisnya yang tepat dari segi pronunciation-nya yang jelas dan artikulasinya yang tepat. Seperti itu agar mudah siswa mencerna untuk mengulangnya lagi. Jadi tahap pertama itu cukup didengarkan saja dulu. Didengarkan berulang 3-4 kali agar siswa itu terbiasa. Pertama. Kemudian mendengarkan audio. Siswa mendengarkan mode ucapan melalui audio atau guru tanpa mengirimkan terlebih dahulu. Tadi ya. Jadi bisa pakai audio, pakai speaker, bisa juga langsung dari gurunya seperti itu. Kemudian baru masuk ke pengulangan. Nah, setelah mendengarkan, siswa melakukan pengulangan sambil menunjuk gambar atau benda terkait. Nah, makanya tadi bisa pakai benda. Misalkan saya bawa kertas gambar, misalkan kucing. This is cat. Nah, this is cat. Nah, nanti siswa ikut mengulang nanti. Ketika ayo repeat after me, misalkan silakan ulang setelah saya. Oke, this is cat. Nanti
siswanya juga bilang this is cat, seperti itu. Nah, once again, this is. Nah, tadi nanti gurunya juga bilang this is, tidak perlu bilang cat, cukup tunjuk gambar, langsung siswanya yang tapi siswanya mengulang lagi this is cat, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini imitation and repetition. Jadi menirukan dan mengulang. Nah, tahap menirukan dan mengulang. Nah, di sini ada dua cara. Bisa dengan cara menirukan secara serempak dan menirukan secara individu. Metode ini sering saya temukan di beberapa pondok ketika saya pernah ngajar di Abdul Barzak. Selesai mereka sholat berjamaah. Nah, ada satu nanti siswa yang diperintahkan dalam buku, mereka mengulang dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Misalkan, I go to school, serentak semua, yang jemaah itu selesai sholat, I go to school, kemudian bahasa Arabnya apa, diulang, terus setiap hari setelah selesai sholat. Seperti itu. Dan memang ini sering sekali digunakan di pondok-pondok pesantren, terutama pondok pesantren yang lebih mengutamakan bahasa, seperti itu. Jadi yang pertama bisa pakai serentak, diulang bersama-sama. Yang kedua baru pakai individual. Nah, setiap siswa berlatih menirukan secara individual, memperkuat kemampuan berbicara dengan perhatian pada detailnya. Oke, jadi bisa nanti satu-satu atau bisa menggunakan dialog role play. Antara kita dua siswa nanti disuruh berdialog seperti itu. Oke, selanjutnya. Yang keempat, di sini ada drill, pola pengulangan kalimat. Nah, keduanya itu membentuk kebiasaan struktur. Lewat ini cukup. Oke, tahap pola ini drill ya. Repetition drill pertama itu mengulangi kalimat yang sama. Misalkan this is book, siswa menirukan. This is book, terus menerus seperti itu terbiasa. Nah, yang kedua, substitution drill, di mana kita mengubah objeknya. Yang tadi awalnya pakai buku bisa dirubah pakai pen, ruler, kemudian dan laptop dan lain sebagainya. Jadi tahap keduanya. Jadi dari sini yang pertama diajarkan pola kalimatnya. This is book, this is book. Yang kedua berubah objeknya. Nah, dari book berubah di pen, ruler dan lain sebagainya. Yang ketiga itu transformation drill. Nah, di sini dari yang bentuknya tunggal berubah ke bentuknya jamak. Nah, seperti itu. Jadi berubah bentuk, polanya berubah. Yang pertama dari this is cat berubah menjadi these are cat. Nah, ini ada transformasi perubahan strukturnya seperti itu. Oke, ini untuk melatih perubahan bentuk ya, bentuk yang transformation drill ini. Kemudian ada question answer drill. Nah, di sini ada interaksi antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru. Bisa pakai pada what is this? Tapi siswanya menjawab this is fair. Atau nanti karena bentuknya ini kalau di sini kan bentuknya dekat. Nah, bisa nanti berubah polanya dikit. Kita pakai transformation drill, tidak pakai this tapi pakai that. Nah, what is this? That is pen. Nah, what is this? That is book. Seperti itu. Jadi bisa masuk ke transformation drill-nya juga. Yang terakhir ada chain drill. Nah, siswa bergiliran bertanya dan menjawab antar teman. Ini interaksi antara siswa ya, bukan hanya gurunya saja, tapi nanti bisa dibuatkan interaksi, bisa 2 siswa atau berapa nanti dia berinteraksi, ada yang bertanya, ada yang menjawab seperti itu. Intinya siswa bisa aktif juga di dalam kelas, bukan hanya gurunya, tapi siswa juga bisa berperan misalnya. Selanjutnya Pak. Oke, di sini kita juga melatih dialog. Oke, mendorong kerjasama siswa dalam berbicara. Itu dialog berpasangan 2 orang. Nanti seperti yang tadi, ada yang bertanya, ada yang menjawab, dan itu bisa berulang. Cukup 2 atau 3 kalimat, jangan terlalu banyak untuk 1 hari itu. Itu saja dulu diulang-ulang, karena ini untuk membentuk neuron dalam otaknya. Nanti kalau dia mendapatkan pola yang baru, otomatis neuron otak itu akan terbentuk. Nah, agar neuron otak itu semakin kuat, maka harus sering diulang. Nah, jadi jangan terlalu, karena anak kecil kan masih belum terlalu kuat ya. Ini cukup yang pendek-pendek dan jangan terlalu panjang.
Kemudian bisa pakai role play, misalkan dibuatkan peran kepada siswanya, ada yang jadi ini, misalkan dibuatkan drama atau seperti apa agar siswanya lebih tertarik, tidak cepat bosan seperti itu. Yang penting intinya kalau audio lingual ini intinya adalah pengulangan, repetitions. Ya. Atau bahasa baik. Nah, ini. Dan baik itu mendengar, mengulang apa ya kita dengar. Nah, seperti itulah. Di sini belajarnya siswa mendengar, mengulang seperti itu. Kemudian ada expansion state, tahap pengayaan. Di sini mendorong aktivitas siswa untuk membuat kalimat baru dengan pola yang sama. Jadi bukan hanya sekedar itu saja kata-katanya, tapi dirubah. Ada penambahan kosakata baru untuk siswa seperti itu. Oke, di sini kegiatannya menantang siswa untuk mengganti kata benda, warna atau subjek sesuai dengan konteks. Kemudian mendorong siswa mengimprovisasi dialog yang baru. Ini di sini bagaimana guru mengimprove siswa agar bisa mendapatkan kosakata yang baru atau dia berani untuk mengubah, jangan sekedar mengikuti saja, tapi bisa improvisasi. Oke. Selanjutnya, di sini ada evaluasi step tahap evaluasi. Nanti di sini kita akan mengevaluasi sejauh mana sih siswa itu berhasil tidaknya metode tersebut. Di sini guru menilai dari segi pelafasan, pronunciation, kemudian kelancaran, fluency, dan pemahaman makna. Paham tidak dengan apa yang diucapkan tadi, bukan sekedar bisa mengulang ucapan tersebut, tapi juga paham apa yang dimaksud. Oke. Nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh Bu Fitri ya, evaluasinya. Oke, ini baru sekedar dari evaluasi dari segi pronunciation fluency-nya, tapi juga ada nanti evaluasi dari segi writing-nya dan sebagainya. Jadi untuk evaluasinya bukan dari sekedar pengucapannya, tapi juga nanti harus ada dari segi penulisannya agar siswa juga tahu mengucapkan, juga tahu cara menuliskan. Oke. Kemudian memberikan penguatan positif pujian speaker tepuk tangan. Nah, ini biar biasanya kalau siswa itu senang dipuji. Nah, kalau dipuji pasti senang, hatinya senang dia belajar juga seperti itu. Tadi kan? Iya. Pasti 100 bahagia ya. Kalau diceritakan ke Bapak Ibunya ya. Oke, ini tahap terakhir yaitu follow up state, tahap penguatan dan kebiasaan. Jadi inti dari metode ini adalah kebiasaan dan pengulangan. Jadi tujuannya untuk menjaga berbahasa agar berkelanjutan. Jadi di sini peran guru itu mengulang beberapa pola setiap hari. Mereka setiap pagi good morning, good afternoon. Mereka nanti siswanya mengulang seperti itu. Oke, how are you misalkan ya. Oke. Kemudian kegiatannya itu mengulang beberapa pola setiap hari. Jadi kalau bisa setiap hari, mungkin kalau guru kelas itu kan satu orang yang megang ya. Ya, jadi nanti guru kelasnya itu bisa setiap pagi mengulang. Good morning, good afternoon, minimal 2-3 menit saja, jangan terlalu lama. Yang penting pengulangannya itu dilakukan setiap hari. Good morning class, open your book, close the door, ya, please, dan lain sebagainya ya. Please, close the door, nanti siswanya mengikuti seperti itu. Yang penting setiap hari pengulangannya agar ingatannya atau neuron dalam otaknya itu semakin kuat nantinya. Kemudian mengintegrasikan bahasa Inggris dalam kegiatan non formal. Nah, bisa bernyanyi, kemudian bermain adalah sebagainya ya. Oke. Ya bisa di ibu bapak guru nanti membuatkan dengan bahasa Inggris seperti itu. Kayaknya dulu saya itu open the window, open the door. Masih MB sudah dibaca dulu itu. Oke. Kemudian bisa memberikan PR sederhana berupa mendengarkan dan menirukan di rumah ya. Jadi kalau ini memang mungkin untuk siswa yang untuk kelas tinggi ya, nanti bisa kalau ini kelas tinggi ada yang diberikan HP mungkin dari orang tuanya, nanti bisa kalau memang ada grup mungkin grup wanita
grup WA. Nah, nanti bisa dikirimkan di grup WA itu berupa audio. Nanti kita minta orang tua walinya ini didengarkan di rumah mahasiswanya seperti itu. Nah, itu pengulangannya di rumah juga bisa berlanjut, bukan hanya di sekolah, tapi di rumah juga tetap berlanjut. Nah, agar semakin kuat ingatannya. Oke, lanjut. Nah, ini rutinitas yang bisa dilakukan ya dengan bahasa Inggris, mengulang pola bahasa anak pertama, mengucapkan salam setiap hari, ya good morning, good afternoon, kemudian minta izin, kemudian menggunakan instruksi dalam kelas, berarti dialog setiap hari ini yang bisa diulang-ulang di dalam kelas secara rutin setiap hari. Tidak harus dalam 1 jam, cukup 5 menit baru masuk ke materi. Misalkan pelajarannya bahasa Indonesia, nah, cukup 5 menit saja. Nanti pengulangannya baru masuk. Nah, selesai Indonesia nanti masuk ke kelas yang lain, pengulangan lagi terus seperti itu setiap hari. Maka nanti orang dalam otaknya semakin kuat, pembiasaannya akan semakin lanjut juga. Oh, sudah habis. Jadi itu saja dari saya. Nanti selanjutnya untuk evaluasi lebih detailnya akan disampaikan oleh Bu Fitri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning. Masya Allah ya, Bapak Kepala Sekolah semangat sekali. Ya, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pengabdian ya, di sekolah ini. Ya, kalau tadi Pak Rosid dan Pak Wahyu sudah istilahnya mengenyangkan Bapak Ibu beserta Bapak Kepala Sekolah dalam memberikan materi, kalau saya mungkin lebih ke practicing. Jadi di sini saya semacam simulasi sebagai guru dan mohon izin Bapak Ibu guru di sini menjadi siswa SD. Iya. 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 Jadi dari ketiga dosen ini kan sepertinya saya yang paling santai, tidak ada bawa laptop ya, tidak ada bawa slide dan materi karena memang rencananya saya yang bagian practicing mengajar, jadi saya membawa hanya teaching media dan lembaran sebenarnya bukan lembaran evaluasi tapi sederhananya soal untuk anak SD ketika pembelajaran sudah selesai. Ya, seperti tesnya. Ya. Ya, alhamdulillah ini anggota siswanya genap ya, nanti Bapak Kepala Sekolah mungkin nanti karena nanti akan kita pasangkan ya kalau enggak. Ya. Oke Pak Kepala ya, saya mohon maaf mungkin nanti agak kurang sopan gitu karena saya melihat anak-anak saya, anak-anak SD. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning my students. Okay, how are you today? Okay, alhamdulillah, I'm still alive. Oh, I'm okay. I'm great. Okay, nice to see you. Okay. Okay, my students. Okay, anak-anak ibu, have you breakfast? Sudah sarapan? Yes. Okay, yes, I have. Yes. Kira-kira senang tidak hari ini kita belajar bahasa Inggris? Senang ya, oke. Ya. Oke, anak-anak ibu bisa berdiri dulu sebentar, bisa berdiri? Ya, stand up please. Okay, we sing together. You have to follow me. Yeah, you have to follow your teacher.
Ya, slowly but sure. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Oke, Ibu Guru mulai dulu ya. Perhatikan Ibu Guru. Oke, nanti. Oke, nyanyinya pakai bahasa Indonesia aja. Nanti kita kira-kira tema kita apa. Oke. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, hidung, dan mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Bisa tidak jelas? Oke, kita mulai ya semuanya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, hidung, dan mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, tenang. Ya, dari nyanyian tadi, biasakan Oke, kira-kira siapa yang bisa menebak hari ini kita belajar apa ya? Oke, Masya Allah, my students very smart. Ya, hari ini kita akan belajar bagian-bagian tubuh. Ya, bahasa Inggrisnya bagian tubuh itu part of body. Oke, part of body. Ya, oke. Okay, and this morning I have bring flashcard and we are going to learn about part of body by using flashcard. Ya, ya. Hari ini kita belajar part of body dan Ibu Guru sudah membawakan flashcard. Ya, mungkin ini kecil ya. Harusnya lebih. Yang lebih besar. Oke. Ya, nanti caranya ya. My students have to repeat. Ya, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu cara membaca setiap part of body. Bahasa Inggrisnya tangan itu apa? Bahasa Inggrisnya rambut, kepala, ya bagian-bagian dari badan. Ya, oke, kita mulai dari gambar yang pertama. Oke, ini apa? Ya, tangan ya, bahasa Inggrisnya. Satu kali lagi. Oke, hand, ya, hand. Satu kali lagi. Hand. Oke. Selanjutnya ini rambut. Oke, apa bahasa Inggris rambut? Hair. Once more, hair. Hair. Ya, pakai e ya, hair. Hair. Oke, Tina. Itu beberapa contoh. Ya. Sekarang Ibu Guru mau Oke, itu dari satu kata ya. Sekarang kita kembangkan menjadi satu kalimat. Ya, oke. Kalau misalnya Ibu Guru tanya, what is this? Nanti akan dijawab. Ya, ketika Ibu Guru memberikan gambar gigi, ya. What is this? Ibu bertanya, what is this? Nanti anak-anak jawabnya, this is here. Ya, oke. Yang sudah ada tadi ya. Tadi apa tadi yang sudah ada? Oke.
Okay. What is this? This. Okay. Once more. What is this? This. What is this? Okay, good. Very good. Okay, next. What is this? Okay, once more. What is this? Okay, this is here. Once more. What is this? Yeah. Next. What is this? Nice. Once more. What is this? This is eyes. This is eyes. Gigi ya, gigi. Apa bahasa Inggrisnya gigi apa itu? Coba perhatikan. Tools. And then ya, oke. Silence please. Coba dengarkan gigi dulu dikit. Kalau ya cara mengucapkan tools itu di akhir itu apa lidahnya keluar sedikit. Ada napas yang keluar. Tools. Karena itu terakhiran TH. Ya. Tools. What is this? Ya, this is tool. What is this? Okay, good. Ya. Berarti balik guru telacat kan? Ini bibir. Oke, bibir. Bahasa Inggrisnya bibir. Lips. Lips. Lipstick ya. Oke. Oke, what is this? Oke, once more. What is this? Oke, this is. Oke, sekarang ibu guru bagi dulu menjadi beberapa pair, bukan grup ya. Kalau pair itu terdiri dari dua, kalau grup itu more than two. Oke, ini alhamdulillah siswanya ibu ini genap ya, jadi bisa berpasangan. Nah, ya, jadi nanti caranya ya ditunjukkan apa yang ditanyakan. Jadi misalnya ini dengan siapa namanya misalnya? Ya, Ibu Rusna dan Ibu Murniati. Oh iya ya. Ya, oke. Ya. Oke, Ibu Murniati ya. Dia di bagian bertanya. Cukup 3 ya supaya seimbang. Namanya Widi. Oke, Ibu nanti bertanya ke Ibu. What is this? Kalau nanti Ibu lagi. What is this? Sampai 3 ya. 3. Lalu nanti lagi Ibu Ros ke Ibu. I'm ready. Ya. I'm ready. Oke, are you ready? I'm ready. Oke, silakan berdiri ya supaya lebih semangat. 3. Oke, silakan. Bagus. Iya. Terus. I'm ready. What is this? This eyes. This is eyes. What This is hand. What is this? This is lips. Very good, Akawi. This is dada. Ya, dua-dua kan? Nah, Mati.
tidak. Good. Very good. What is this? This is hand. What is this? Ini ada kayu. What is this? This is bread. What is this? This is ice. What is this? This is Ayo maju. Maju. Pasangannya. This is your ambo. Ayo dia. What is this? Ada suara Pauli. What is this? What is this? Yes. Nene que no le va a ayudar. What is this? What is this? What is this? What's more plastic? What is Satu lagi mas. What is this? This is fan. Ayo, ibu-ibu, maju sini. Bogor niati sama burus lah. What is this? Sampai. This is this. Aneh, dudung dia mas. It is hand. Terus, what is this? Tools. What is this? Nose. Aneh nih dia mundur berbakar. Is this nose? This is nose. This What is this? This tooth. Tooth. Lipstick. Ya. Aneh, very good. Maju saja. Biar seimbang. Tadi yang laki-laki dua, sekarang yang perempuannya dua. Ayo. Maju. Ayo. Manis lagi. Ayo. Pada gede si bahasa Arab Pak. Wah, itu lagi. Nanti ada. Ajib. What is this? Dia mikir. What is this? Ya, this is hijab. Good. Yeah. What is this? This is lips. Yeah. Okay, good. What is this? This is tooth. Okay. What is this? This is eyes. What is this?
This Hey, hand. smart. Oke, sebaliknya. Balik. Ansi datang. What is Ready. what is this? This Lutut. This is leg. Leg. Oke, kalau lutut, this is knee. Knee. Oke. What is this? This part. Yang mana nih kaki? Kaki. This Alek. Ya. This Alek penilangan sepatu. What is this? Oke, thank you. Dia masuk. Alek. Siapa yang berbuang? Balas dendam. Oke, bagaimana Nana bisa itu diterapkan nanti ya? Ya, oke. Kita lanjut ke fungsi. Mata itu untuk apa? Lidah untuk apa? Telinga untuk apa? Ya, oke. Kalau tadi kalimatnya itu, ya harusnya ada pantun. Kalau tadi Ada di belakang. ya, what is this? This is. Ya. Kalau sekarang mungkin agak lebih panjang kalimatnya. I can itu saya Bisa. dapat. Ya, atau saya bisa. I can see with my eyes. Saya dapat melihat Dengan mata. dengan mata. Ya, I can see with eyes. Okay. And then I can smell with nose. Saya dapat mencium dengan hidung. Smile. Smell. Bukan smile. Smell, ya. Smell dengan smile beda. Ya, Smile. ya. Kalau smell itu senyum. Senyum. Oke, kalau smell itu mencium. Mencium. Ya. Oke. And then Kalau smell kecil. I can taste with tongue. Saya bisa Dengan lidah. merasa dan mengecap dengan Lidah. Saya bisa makan dengan lidah. ya. Merasa. Ya, I can eat with Mouth. Oh. okay. I can hear with Ear. ear. Saya dapat mendengar dengan telinga. Oke, bagaimana pelajaran kita hari ini seru? Seru. Oke. Saya suka. Oke, karena waktu kita terbatas ya untuk pagi hari ini mungkin ya sampai segitu dulu ya dari Ibu Guru. Tapi nanti ada tugas ya yang ya besok lagi kita ketemu. Ya, bawa ke jajan lagi. Iya, nanti soalnya dikerjakan, soalnya gampang. Jadi seperti tadi, misalnya I can see with my eyes, I can write with my fingers, I can make something with. You can see my body. Oke, ya seperti itu ya. Okay, see I don't Oke, see you. Bapak Ibu Guru, ada yang ini pimpin satu ice breaking sebagai penutup. Ice breaking Icebreaker. biasanya guru SD itu bangnya ice breaking. Nyanyi kita. We are drawing. You are reading. Maju. Ayo ibu aja. Ayo maju. Supaya cepat. Nama-nama hewan. Ya, Ini mudah nih. Nama-nama hewan. you can follow me. Di depan sini bagus saya kawan. Ini dari tema What are you doing? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ya. Mulai dari pertama drawing, kemudian ya menggambar. Saya yang pertama nyebut, terus teman-teman mengikuti, oke? Contohnya ya. We are drawing, you are reading,
You are reading. Coba. 1, 2, 3. We are growing. We are growing. You are reading. You are reading. What are you doing now? What are you doing now? I'm praying. I'm praying. Coba. 1, 2, 3. Ulang dari awal. We are growing. We are growing. You are reading. You are reading. What are you doing now? What are you doing now? I'm swimming. I'm swimming. Terima kasih. I'm sleeping. I am sleeping. I'm eating. Makan. Ya, oke ya. I think that's all for today. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What are you going? Doing. Dada, saya sudah jawab. Karena sesi tanya jawab banyak pertanyaan. Udah dulu, ini masih tahapan ini. Iya. Belum selesai kan mau jawab itu. Nanti setelah ini saya jawab. Ya, ini bisa dijadikan homework Oh iya. PR. Homework. Homework. Ya. Homework. Berarti Ngerti. Hawin. Bukan PR ya. Free test. Boyok kamus. Baru. We use our eyes to see. 100 sama keni. We can hear. Ya, silakan. Oh iya, banyak maaf tadi saya lupa supaya tidak terlalu ini ya, tadi Pak Hendra sudah menyampaikan Pak Wahyu. Ada dosen di kampus itu namanya Pak Hendra, saya suka kebalik Pak Wahyu, Pak Hendra, Pak Wahyu. Oke, sedikit ini terkait masalah evaluasi. Untuk evaluasi apakah audiolingual method ini efektif or not for our students, we have to use rubric score and test. Yeah, after teaching and learning process, we have to giving the test for our students. Jadi setelah kita mengajar menggunakan audiolingual method, kita akan memberikan tes. Ya, kalau tadi dibilang tes sumatif itu, ya. Nah, nanti dari skor itu kita akan cocokkan. Kalau di sekolah itu kan ada KKM ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti ketika ketika sudah diterapkan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah itu kan akan ditentukan oleh guru mapel ya, bahwa untuk KKM bahasa Inggris berapa gitu. Jadi kalau misalnya ini efektif, anak-anak mencapai nilai KKM, berarti audiolingual method ini memang efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bahasa Inggris, khususnya di bagian speaking and listening, seperti itu. Lalu tadi jenis-jenis tes itu ada oral, ya. Oral itu seperti misalnya tadi saya meminta Bapak Ibu di depan itu sifatnya oral, ya. Dan untuk karena bahasa Inggris ini kan ada oral, ada written gitu. Nah, untuk pembelajaran bahasa Inggris oral and written itu ada yang namanya rubric score. Jadi ada panduan bagaimana cara kita memberikan skor ke anak-anak gitu. Jadi tidak serta-merta misalnya atas nama Budi 80. Nah, 80 ini dari mana? Gitu. Jadi tergantung soalnya juga. Kalau misalnya soalnya multiple choice, berarti nilainya 1 benar, 0 salah, seperti itu. Kalau misalnya essay, tapi kan kalau audiolingual untuk anak SD kan sederhana ya, jadi sebenarnya tidak terlalu menggunakan tes yang ribet dan otomatis rubric score-nya juga tidak terlalu ribet seperti itu. And then the second one is yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu nanti calon guru bahasa Inggris ya, insya Allah di tahun 2007 nanti ketika Bapak Ibu menerapkan metode audiolingual, karena skillnya yang ditekankan pada audiolingual ini adalah speaking, dan Bapak Ibu harus bisa mengucapkan setiap kata itu dengan benar. Ada satu kuncinya, yaitu belajar pronunciation. Pronunciation sama? Ya, belajar pronunciation. Dan kalau di kampus itu ada namanya memang mata kuliah pronunciation. Dan di mata kuliah pronunciation itu kita akan mempelajari yang namanya phonetic symbol, simbol fonetik.
Jadi kita harus menguasai fonetik symbol. Di situ kita mendapatkan guidance atau panduan bagaimana cara membaca setiap kata dalam bahasa Inggris dengan benar. Kalau Bapak Ibu buka kamus, itu mungkin ada yang simbol-simbol yang aneh-aneh, itu namanya fonetik symbol. Ya, jadi di situ juga kita akan bahas ada yang namanya pop sound. Kalau ngaji itu istilahnya dia kol-kolah. Gitu. Jadi misalnya ada kata bahasa Inggris yang berakhiran huruf, misalnya huruf K, itu harus dipantulkan. Ya, misalnya misalnya perbedaan antara yang berakhiran K dengan berakhiran G, dengan sing, jadi tidak dipantulkan. Jadi poinnya itu belajar fonetik symbol untuk meningkatkan kemampuan pronunciation sebagai guru yang menerapkan metode audio. Oke, saya pikir cukup. Demikian. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi Bu Guru. Boleh kau jawab, awal-awal dia yang Nomor 2 C. Wah. Nomor 3 C. Lo sini. Kamu nanti saling lewat. Oke, baiklah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fitri atas penyampaiannya, praktiknya tadi sangat menyenangkan dan menggembirakan ya Bu ya. Semoga nanti Bapak Ibu guru bisa menerapkan di kelasnya masing-masing, sehingga nanti ada murid kita bisa bagus bahasa Inggrisnya dan bisa bisa mengglobal ya. Iya. Oke, setelah selanjutnya kita masuk ke acara tanya jawab. Nanti kalau Bapak Ibu guru masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Nanti kami akan jawab sebisa dan semampu kami. Baik Bapak Ibu guru, kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai audio ini? Oh ya, saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau bisa nama dan guru kelas apa Bu? Oh ya, nama saya Hermanus Hidayati Ningsih, guru kelas 4. Seperti yang disampaikan di awal-awal tadi, kalau bahasa Inggris itu sekarang akan diwajibkan dan sekarang mulai diterapkan, dicoba gitu. Masih try and error, masih dicoba dulu Bapak. Jadi di sini karena yang seperti dalam tanda kutip guru kelas itu dipaksa untuk bisa mengajarkan bahasa Inggris, padahal kami cuma bisa yes no aja gitu. Itu pun pronunciation-nya kalau nyanyi bahasa Inggris itu harus mendengar berkali-kali dulu seperti katanya. Listening-nya dulu itu berhari-hari dulu baru kami bisa mengikuti kan. Ini sebagai di awal-awal dulu, cuma ini metode audio lingual metode ini memang menarik bagi saya nih, saya pribadi, karena dari sini kita bisa menanamkan bahasa Inggris itu seperti kita mengajarkan anak bayi bahasa satu. Cuma di desa itu kan tidak sama dengan di kota, Bapak. Kalau di kota itu anak-anak mereka biasanya menggunakan dua bahasa, tapi bukan bahasa Sasak, bukan bahasa ibu. Biasanya mereka menggunakan bahasa bawaan, yaitu bahasa Indonesia yang dari orang tuanya. Kemudian mereka diperkenalkan lagi dengan bahasa Inggris dasar-dasar mungkin dari TK itu. Sedangkan kalau di pedesaan kayak di sini, seperti di sini, di pedusunan begini, anak itu memang paham dia bahasa Indonesia, cuma kalau menyebut bahasa Indonesia saja mereka masih perlu bantuan kami begitu. Artinya untuk mengungkap bahasa ibu dalam keseharian saja kami masih susah gitu. Apalagi ini untuk mengenalkan bahasa yang tiga gitu kan, ini dua bahasa aja sudah lumayan susah begitu Ibu ya. Ini yang kami rasakan selama ini. Jadi anak itu meskipun mereka paham apa yang kami bahasakan,
tapi mereka belum apa istilahnya ya, belum base untuk mengucapkan. Jadi untuk mengenalkan bahasa Inggris terus terang aja agak berat di sini karena kami mesti mentranslate 3 bahasa begitu. Itu Tridharma Pramuka. Jadi kesulitannya di sana. Misalnya anak ini kadang nyeletuknya begini, Bapak. Contoh yang tadi Bapak bilang kan, this is gitu kan. Kenapa mesti ada isnya itu guru gitu? Kan anak sekarang itu apa ya? Iya, critical thinking-nya itu tinggi gitu. Cuma kadang kami belum mampu untuk menjelaskan itu. Misalnya, apa sih bedanya? Di mana letak bedanya penggunaan on, in? Itu aja kami masih susah gitu. Apalagi ketika anak cuma saya kemarin cuma mengingat-ingat pelajaran yang sudah didapatkan waktu kuliah sedikit sama waktu SMA. Is itu untuk misalnya kalau untuk benda satu benda tunggal gitu, kalau R itu benda yang lebih dari satu begitu. Itu saja saya sambil ada rasa takut, ini takutnya salah gitu Ibu. Itu saja sebenarnya. Untuk audio lingual ini seharusnya gurunya dulu yang dilatih begitu. Ya itu sih kalau menurut saya, Bapak yang merasakan langsung sehari-harinya itu seperti apa begitu. Mungkin nanti ada yang dari, kebetulan kan Bapak Ibu yang dari pendidikan tinggi, bisa ada program untuk kami ini. Untuk kami ini mungkin ada 1 kali sebulan atau 2 kali sebulan itu. Wah, kami betul-betul menunggu itu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jawab itu ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mungkin tidak terlalu masuk ke dalam materi yaitu bahasa Inggris. Saya cuma mungkin agak sedikit pengalaman saja bahwa saya sejak MTS sudah diajarkan untuk ya, perkenalkan nama saya Norma Sastrawan, guru kelas 6 dan profesi saya adalah sebagai seorang pendidik di lembaga ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai umur kita tetap dalam sehat walafiat, mudah-mudahan tetap menjadi pendidik. Bapak Ibu, Bapak dosen dan Ibu dosen yang ada di depan, saya sedikit membagi pengalaman bahwa sejak MTS sampai aliyah, bahkan sampai perguruan tinggi diajarkan bahasa Inggris. Tapi secara jujur saya akui bahwa sampai saat ini saya kalau boleh dibilang 0 tambah 0 pengetahuan kita tentang bahasa Inggris. Tetapi saya ada sedikit cerita dulu. Kalau ini adalah sebuah motivasi mungkin bagi kita untuk mengajarkan anak supaya tidak seperti itu. Di sebuah lembaga pendidikan, di sebuah SMP ada pelajaran bahasa Inggris. Nah, ketika diajarkan, Bapak Ibu guru itu menjelaskan bahwa misalnya lampu bahasa Inggrisnya adalah lamp. Kalau pulpen pen, bisa dikoreksi dulu nanti kalau salah. Kalau buku book. Ada seorang anak yang dalam benaknya berpikir bahwa ternyata sama seperti yang disampaikan oleh Pak dosen tadi, Pak Rosidi, bahwa tekstual. Ternyata bahasa Inggris itu adalah bahasa yang diambil sepotong-potong. Tadi lampu, buku, pulpen, gampang bahasa Inggris. Besok saya kesini utangkan buat tulis bahasa Inggris. Nekat dia ke sini, sampai di sana dia bilang, "Hello Mister, saya Pak. Selamat pagi." Dia mau di situ, dia mana tuh? Endek, makin mau di sini. Dulu, ada bukan itu ya dulu, tapi dia yang belum belajar segenap bahasa Inggris. Jadi intinya belajar sepanjang hayat itu adalah hal yang sangat baik untuk kita, terutama bahasa Inggris. Karena ini adalah
mendunia. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita bahwa Indonesia akan menjadi Indonesia Emas pada tahun 2045. Tentu basicnya adalah bahasa Inggris. Nah, oleh sebab itu mungkin pertanyaan saya agak menggelitik, Bu. Perbedaan antara bahasa Inggris yang di luar sama di sini, misalnya selagi viral kan, misalnya kan, itu nggak bisa diambil tuh. Seperti itu bahasa Inggris dibandingkan dengan ibu dan bapak tadi. Saya akui Pak Rosidi, di samping beliau adalah murid saya dulu, mungkin waktu saya mengajar dia, wah Bapak Guru itu cakap ngajar. Ternyata saat ini dalam benak saya tadi sambil saat ini, wah anak didik saya dulu luar biasa sekali mengajarkan bahasa Inggris yang dulu mungkin nol, tapi alhamdulillah. Yang kedua, beliau adalah anak saya. Saya pada saat ini merasa sangat bawah dibandingkan dengan beliau. Penguasaan bahasa Inggris dan sebagainya, ya, lebih ganteng juga beliau kepada saya. Nah, artinya apa perbedaan pengucapan, Bu, antara bahasa Inggris di Indonesia dengan yang di luar? Kalau yang di luar sana misalnya, tanggap itu sih, itu kayak gitu dialognya, loh kata ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dharma. Oke, mungkin pertanyaan nomor 1, Pak Rosid, ini lebih ke apa ya? Karena perbedaan antara siswa kota dan desa yang gapnya cukup sangat jauh. Jadi sini intinya untuk menerapkan ya bahasa Inggris itu kan bukan bahasa kedua atau ketiga, tapi masuk ke bahasa asing. Nah, jadi bagaimana penerapan bahasa Inggris dengan kondisi pedesaan yang kita tahu bahasa Indonesia saja belum terlalu bagus ya. Oke, kira-kira nanti Bu Pak Ojek atau Bu Fitri yang udah duluan atau Pak Rosi ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Sedikit yang saya sampaikan terkait dengan teori bahasa. Memang penguasaan bahasa itu lebih diutamakan ketika dia masih kecil. Ya. Dalam buku Second Language Acquisition itu penguasaan bahasa pertama anak itu ketika potensi anak akan keluar apabila diajarkan sejak dini. Sebenarnya dari sudut pandang kami sebenarnya antara bahasa Indonesia mau diajarkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mau di desa atau di kota, sebenarnya ketika dia diajarkan pada tepat waktu, ya, tepat pada waktunya dan sumber belajarnya lebih ada gitu, maka potensi bahasa Inggris seorang anak itu akan potensinya sama, ya, karena yang akan membedakan nanti keinginan untuk belajarnya, ya. Balik lagi ke siswanya. Kalau siswanya nggak mau belajar ya sama dengan bohong. Walaupun kita sudah kasih fasilitas yang bagus, kemudian pengetahuan yang bagus, tapi siswanya tidak tertarik gitu. Jadi itu yang perlu diantisipasi. Bagaimana cara membuat siswa ini tertarik? Karena memang dalam ilmu bahasa itu ketika anak itu di usia SD itu masih ada peluang untuk mendekati native speaker bahasanya. Jadi ketika anak itu belajar bahasa Inggris atau bahasa asing di usia SD atau TK itu kemungkinan untuk mendekati kemampuan native speaker atau petunjuk aslinya itu sangat besar. Ya, beda halnya dengan orang yang diajarkan ketika sudah SMP SMA. Jadinya kemampuan untuk pronunciation-nya itu akan berkurang. Hanya saja secara strukturalnya itu lebih matang. Tapi kalau untuk yang anak SD diajarkan itu penguasaan strukturnya masih kurang karena mereka diajarkan secara melalui pendengaran apa di lapangan, kemudian mereka akan secara langsung seperti itu, ya. Selanjutnya yang kedua, ya, tadi terkait dengan
Ya, pelafalan ya. Ini memang sering jadi perdebatan ya terkait dengan pelafalan how to pronounce the word ya. Dan bagaimana pronunciation itu di setiap negara itu berbeda ya. Ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa saya selalu mengajarkan ketika di bahasa di kelas jangan mau jangan kalau memang kalian tidak bisa berbahasa Inggris seperti orang Inggris lebih berbahasa Inggrisnya dengan bahasa Indonesia ya. Jadi banyak bahasa Jepang ya. Jepang itu salah satu negara yang tidak punya huruf konsonan. Jadinya dia tidak punya huruf mati gitu. Jadi mau bilang learning dia bakalan bilang learning. Tapi itu tidak bisa kita salahkan karena bahasa di negara mereka itu nggak bisa dipaksakan karena nggak punya huruf konsonan begitu. Tapi itulah hebatnya bahasa Inggris. Ini setiap negara itu punya accent masing-masing. Jadinya accent itu ya bisa diterima. Hanya saja seperti yang tadi saya bilang, ketika anak bahasa Inggris dipelajari dari sejak dini, kemungkinan besar itu peluangnya untuk mendekati native speaker asli itu besar. Tapi kalau dia sudah belajar ketika sudah SMA ke atas, itu kecil peluang untuk mendekati native speakernya. Hanya saja paham dan secara strukturnya itu lebih matang seperti itu. Ya. Tambahan pertamanya tadi, seperti yang kita lihat bahwa tadi bahasa itu standar negara mana tempat kita belajar untuk bahasa Inggris yang paling tidak semua orang tahu, gitu. Semua tahu artinya. Jadi kalau saya bandingkan dengan bahasa Arab ya, di Saudi Arabia itu Mekah juga bahasa Arab, Mesir juga bahasa Arab, Yaman juga bahasa Arab. Tapi standar kita adalah yang di Mekah, yang di Saudi Arabia. Ini yang ya, di mana standar kita negara yang tempat kita belajar baru semua misalnya negara bisa paham dengan bahasa Inggris itu. Nah itu yang nanti ditambahkan. Oke, terkait dengan kiblat bahasa ya. Ini sering diperdebatkan mau pakai yang style US atau UK ya. Jadi sebenarnya secara spesifikasi tak terlalu jauh berbeda ya antara US dengan UK. Hanya saja perbedaannya biasanya di pelafalan R ya. R yang mulanya di Amerika itu bilang feature, nya kalau yang di di Inggris itu R-nya enggak kedengaran feature, kata R ya feature, karena beda pronounce ya, tapi enggak jauh beda sebenarnya, secara struktural sama, secara cuma pelafalan saja yang berbeda. Hanya saja di bagian kosakata sedikit kayak football dengan soccer itu berbeda. Ya, cuma sedikit kosakata yang berbeda. Ya, itu yang saya tahu. Marah bahasa sikut kan bahasa rarang. Nah, Bahasa Tangsel. Tadi sudah dijawab sama Pak Rose. Sedikit menyambung untuk pertanyaan Bapak Kepala Sekolah tadi memang kalau yang saya pahami itu kan memang ada 3 dia, tapi memang perbedaannya pada dialek, pada pronunciation-nya, bagaimana cara mengucapkan tiap katanya. Tapi sebenarnya dari segi maknanya itu sama. Namun memang ada beberapa kata yang berbeda kayak tadi football sama soccer. Meskipun iya sama artinya, tapi memang ininya katanya yang cuman itu hanya sedikit, just little bit. Kebanyakan itu sama saja Pak, kalau dari segi vocabulary atau kosakata. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Ibu siapa tadi Bu? Iya, oke. I can say that jangan pesimis Bu, ya. Ya, harus semangat, harus suka belajar. You have to prepare yourself for be a teacher.
English teacher ya. Nanti insya Allah kita belajar bersama. Kalau ibu mau telepon saya boleh. Jujur saya ini aslinya dari Bima, datang menjadi dosen di sini karena suami tugas di sini. Saya tinggal di Pengadangan di Pringgasela. Jadi kalau bapak ibu mau jalan-jalan ke rumah kita belajar bersama, belajar bahasa Inggris, silakan. Seandainya memang nanti tidak mudah-mudahan ya seperti yang ibu harapkan ada program satu kali sebulan atau 2 bulan 1 kali untuk pelatihan guru bahasa Inggris di sini. Oke. Terkait masalah ini Bu, masalah tadi 3 bahasa itu, tadi Pak Rosi sudah menyampaikan memang kalau di mata kuliah saya namanya Second Language Acquisition, memang anak-anak itu umur sampai 5 tahun itu golden age-nya untuk mempelajari bahasa. Jadi tinggal nanti di repetition dan di repeat terus gitu. Cuman sebenarnya kalau yang saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan tadi, sepertinya bahasa daerah itu menjadi penghalang, menjadi kendala. Tetapi ini berdasarkan yang saya pahami Bu, di mata kuliah saya namanya Teaching English as Foreign Language. One of teacher's competence is the teacher have to know what the first language and the second language of their students. Jadi guru itu harus mengetahui apa bahasa pertama dan bahasa kedua dari siswanya. Karena itu akan menjadi jembatan mereka memahami bahasa Inggris. Jadi misalnya gini, bahasa Inggrisnya makan apa? Eat. Tapi kan mungkin karena sudah terbiasa bahasa daerah, mungkin kita dari Langsung lompat aja begitu. aku bahasa daerahnya Mangan. Sasak, ya mangan ke Bahasa Inggrisnya lah. ke eat gitu supaya mereka bisa tahu. Jadi yang kita titik tekankan dulu pada pemahamannya. Jadi jangan kalau menurut saya Bu ya, jangan dilihat bahasa daerah ini menjadi kendala. Oke, jadikan dia sebagai jembatan supaya anak-anak ini benar-benar paham setiap kata, setiap kosakata bahasa Inggris. Karena kosakata ini yang memang basic. Kalau tidak ada kosakata tidak bisa berbicara. Gitu ya. Oke. Lalu yang kedua tadi dari Bapak masalah pronunciation. Kenapa sih kita tidak bisa seperti orang native? Itu sesuatu yang wajar Pak. Karena bahasa Inggris ini our foreign language, bahasa asing. Dan kalau orang bahasa Inggris juga, kalau orang luar juga Pak, rata-rata kalau dia ngomong tuh dia pakai slang. Cus, tanpa grammatical. Kalau kita, karena kita ini, jadi bahasa itu ada yang namanya language acquisition, ada language learning. Ada bahasa yang melalui proses belajar, ada bahasa yang kita langsung mengetahui seperti ya our mother tongue, itu kan tanpa language learning. Nah, kalau bahasa Inggris ini kebetulan kita learning, kita belajar. Jadi kalau ada sesuatu yang salah atau error atau tidak sesuai dengan tidak sama dengan native speaker, tidak ada masalah gitu. Selain mereka sering menggunakan bahasa slang dan juga ungrammatical. Apalagi kalau speaking itu, jadi dalam bahasa Inggris itu ada 4 skill. Ada speaking, ada listening, ada writing, and reading. Speaking itu emphasize on fluency. Titik tekannya pada kelancaran. Bisa mungkin Bapak Ibu lihat ya, kalau orang ngomong lancar, tanpa kita pikirkan grammatical, keren tuh orang lancar bahasa Inggrisnya. Padahal mungkin gramaticalnya kan ceria. Tapi kita bilang aja keren, lancar. Karena memang itu, speaking itu emphasize on fluency, kelancaran. Beda kalau writing. Kalau writing, ketika kita membaca dalam bahasa Inggris, ada namanya grammatical, ada namanya structure. Ketika kita membaca tulisan seseorang, kita bisa melihat salah nih gramaticalnya, harusnya bunyinya nggak begini. Kayak tadi Ibu bilang, kalau isi itu untuk yang tunggal, kalau yang A itu untuk yang jamak. Nah, itu kan kalau tadi misalnya kalau kita siapa kalau ketika berbicara itu nggak terdeteksi kesalahannya. Lancar, oke, good speakingnya. Tapi kalau lagi salah satu aja, huruf, ya intinya salah, gitu. Ya Bapak ya. Iya. Oke, thank you. Terima kasih jawaban dari Pak Rosid dan Bu Fitri. Mungkin dengan berakhirnya jawaban tadi, berakhir juga acara kita hari ini karena sudah menjelang zuhur, ya. Waktu kita sudah habis. Jadi sebelum kita akhiri acara ini,
Marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.